kembali pada pertemuan yang kedua ini dengan materi mengembangkan karunia Allah. Kita akan melihat kemampuan dalam diri dan keterbatasan. Yang pertama kita melihat kemampuan. Dalam kemampuan ini kita akan melihat pengertian, jenis atau macam-macam kemampuan, cara mengembangkan, dan kaitannya dengan kitab suci. Pengertian kemampuan sama dengan talenta, keterampilan, bakat, potensi, atau kecerdasan. Kemampuan yang kita miliki ini merupakan pemberian dari Tuhan. Setiap orang pasti memiliki talenta. Yang membedakan adalah ada orang yang mengembangkan dengan baik dan ada orang yang tidak mengembangkan. Maka tidaklah dapat dibenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki talenta atau bakat. Menurut Howard Gardner, ada 8 kecerdasan dalam diri manusia. Nah, kita lihat kecerdasan yang pertama itu menyangkut musikal, yang berikutnya itu mengenai bagian olahraga, maka ada atlet. Yang berikut itu kemampuan dalam hal psikolog. Yang berikut itu kemampuan dalam hal berbahasa, kemampuan yang berikut itu dalam berhitung, kemampuan yang berikut itu ada orang mampu dalam hal kecerdasan empati, ada orang juga punya kecerdasan di dalam merefleksikan diri, ada orang yang kemampuannya dalam bidang ruang, tata ruang itu para arsitek. Nah, sekarang lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang kemampuan. Itu bisa dilihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, silakan anak-anak dibaca kitab sucinya di rumah ya. Nah, kemudian pesan apa yang bisa kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi? Yang pertama, setiap orang pasti memiliki talenta. Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, terhadap talenta tersebut, kita semua dipanggil untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Karena kemampuan kita berbeda satu sama lain, maka Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Talenta yang ada dalam diri kita harus kita kembangkan secara positif agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dengan mengembangkan talenta berarti kita melanjutkan karya Tuhan. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan itu? Cara yang pertama, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dari kita. Yang kedua, melatih terus-menerus. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Kemudian ikut dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat sama dengan kita. Kemudian mencari berbagai informasi melalui berbagai sumber. Yang berikut, kita selalu berpikir positif. Yang berikut, belajar dari orang lain. Maka sikap yang dibutuhkan, yang pertama, tanggung jawab. Disiplin, jangan cepat puas, tetapi terus berusaha, berjuang supaya semakin sempurna. Kerja keras. Nah, bila kita melihat kemampuan, maka dalam diri kita juga ada keterbatasan. Keterbatasan sama dengan ketidakmampuan. Maka di sini akan kita lihat pengertiannya, jenis keterbatasan, sikap terhadap keterbatasan, dan bagaimana pandangan kitab suci sendiri. Nah, sekarang kita lihat konsep atau pengertian mengenai keterbatasan. Nah, setiap orang atau setiap manusia pasti memiliki keterbatasan atau kelemahan. Kelemahan atau keterbatasan ini tentu berbeda satu dengan yang lain. Maka keterbatasan itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Namun keterbatasan atau kelemahan bukanlah alasan utama bagi kita untuk tidak berhasil atau sukses. Justru dengan adanya keterbatasan yang kita miliki, masing-masing orang
dipanggil untuk saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Jenis-jenis keterbatasan itu ada keterbatasan secara fisik, keterbatasan dalam hal intelektual, keterbatasan secara psikologi. Nah, ini mungkin bisa mengerti. Keterbatasan psikologi itu ada orang pemalu, tertutup, egois. Keterbatasan ekonomis, misalnya gimana ya, ekonomi tidak mampu, ya, kesulitan dana. Lalu keterbatasan dalam sistem budaya, adanya kebiasaan dalam masyarakat yang sulit untuk dirubah. Nah, bagaimana pandangan kitab suci tentang keterbatasan atau kelemahan yang kita miliki? Itu ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Anak-anak silahkan dibaca, dibuka kitab sucinya dan lihat apa di sana. Bagaimana menyikapi keterbatasan itu? Nah, ada dua cara orang menyikapi keterbatasan. Satu adalah sikap yang keliru di dalam menghadapi keterbatasan. Sikap yang keliru itu adalah sikap minder, merasa hidupnya sebagai beban, kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain, sukar bergaul, dan sulit menyesuaikan diri, iri hati, cemburu, menganggap orang lainlah lebih beruntung dari dirinya, memandang Tuhan tidak adil terhadap dirinya, maka akibatnya melakukan segala cara untuk menutupi kekurangannya dengan menghalalkan segala cara. Sikap negatif yang kedua adalah sikap munafik, menghalalkan segala cara untuk menutupi kekurangan diri, mencari perhatian asal Bapak senang. Nah, menyikapi keterbatasan dengan sikap positif, yaitu sikap mawas diri. Mawas diri di sini meninjau, mengoreksi, mengapa perbuatannya, kelemahannya, kesalahannya. Nah, dengan dia merefleksikan, maka dia menemukan kesadaran baru terhadap keterbatasannya, dan dia mencoba berusaha untuk menggapai masa depannya lagi. Cara menghadapi keterbatasan, kekurangan yang ada dalam diri, menerima diri apa adanya, bangga dengan apa adanya dirinya, bersyukur atas kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya, menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Tidak menjadikan kekurangan atau keterbatasan sebagai alasan untuk maju, meraih keberhasilan atau kesuksesan. Belajar, berlatih, dan bertanya kepada orang lain, mengapa mereka bisa berkembang? Mengapa mereka bisa sukses? Mengapa mereka bisa berhasil? Menyemangati diri sendiri, optimis, dan memotivasi diri supaya bisa berkembang. Belajar dari murid Yesus, selalu datang dan memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, ini contoh yang positif dalam menghadapi keterbatasan atau kelemahan dalam diri. Ini adalah gambar Lena Maria. Lena Maria ini dilahirkan dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, tangannya tidak utuh. Tetapi lihat, Lena Maria berusaha untuk menggunakan kakinya sebagai ganti dari tangannya untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di dalam dirinya. Bakat itu yang pertama adalah melukis. Maka dia berlatih menggunakan jari kakinya untuk melukis. Dia juga mempunyai bakat untuk bernyanyi. Maka dia mengembangkannya hingga dia menjadi penyanyi. Dia juga punya bakat untuk menjadi model, maka dia mengembangkannya sehingga dia bisa menjadi model. Nah, lalu lihat, dia selalu berlatih untuk mengembangkan bakatnya melukis. Nah, mari kita bercermin dari
contoh Lena Maria dalam mengatasi keterbatasan. Maka menjadi pertanyaan refleksi dan tugas untuk kalian semua, tuliskanlah talenta yang ada pada dirimu. Kemudian tuliskan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam dirimu. Yang ketiga, bagaimana caramu mengembangkan talenta yang ada dalam dirimu, dan bagaimana sikapmu dalam menghadapi keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam dirimu. Dikerjakan dan dikirim di dalam Google Kelas kita. Sekian, sampai jumpa pada pembelajaran yang berikut. Terima kasih.